Jadi sebenarnya saya mau pertanyakan itu sama Bang Yusuf PI tentang agama yang benar. Karena kan Bang Yusuf Oh, PI nggak bilang apa-apa. kan itu semua, Nggak semua apa-apa sama agama Ustadz itu Wapi sama aja jawabannya pasti. Silakan lanjut. semua itu agama benar kan itu pengakuan tadi kan Loh, semua enggak, agama. tadi SUPI nggak bilang gitu. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi yang benar cuma Islam gitu. Ya oke lah, oke saya ikuti. Semua agama itu mengajarkan kebenaran tapi yang apa itu cuma Mengajarkan Islam. kebaikan, berbuat Mengajarkan baik, kebaikan. tapi Oke. yang benar Saya hanya tapi Islam. Bang, saya cuma mau tanya ya, saya mau bertanya. Setelah saya bertanya saya turun bisa nggak? Karena kalau Ya, saya tanya ditanya, saja, silakan. Takut oke, jadi ditanya mungkin begini. abangnya. Oke, Gak apa-apa lanjut kalau bang. secara akademis di Kristen, saya memang jujur saya nggak bisa memahami yang sedetailnya. Tapi ajaran Kristen mengasihi itu saya pahami. Karena setiap hari di gereja itu saya di apa? Saya diajarkan oleh gembala, pendeta, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik yang memusuhi kamu, yang menganiaya kamu. Itu ajaran Yesus. Itu yang detailnya yang saya pahami, dong. Saya pahami, yang saya pahami. Oke, jadi gini saya mau nanya, agama yang gimana tadi? Yang mengajarkan kebaikan itu banyak, tapi yang benar satu, Islam. Oke. Terus? Sebenarnya gini, kalau untuk agama Kristen, Yesus tidak membawa agama Kristen menurut pemahaman saya yang awam. Tidak membawa ajaran yang membangun agama Kristen. Yesus tidak membangun ajaran Kristen, tapi mengajarkan yang agama yang kami peluk sekarang Kristen, mengajarkan kebaikan. Tapi dia tidak membawa, hey, kalian harus bikin agama Kristen ya. Yesus nggak pernah begitu, nggak pernah bilang bahwa Yesus harus mengajarkan kami umat-umatnya, kalian harus Kristen. Nggak ada dalam sejarah, tidak ada. Berarti Tetapi harus masuk Kristen bisa masuk surga gitu? bang, eh, bisa selesaikan dulu ya. Tapi Oke. Yesus mengajarkan kami melakukan kebaikan sehingga dalam kurun waktu sehingga apa agama Kristen itu bisa jadi melalui ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Kan Bang Langsung ke pertanyaannya Bang, biar gak panjang-panjang Sufi kita. kan bilang tadi kan Islam dibentuk oleh Nabi Muhammad, ya kan? Agama-agama lain dibentuk oleh pemimpin-pemimpinnya. Salah bang, Agak salah cepat, tangkap Bang. berarti. Saya nggak ada mengatakan Enggak, Bang. Islam dibentuk Nabi Muhammad, nggak ada. Bang Yusuf PI tadi bilang Islam itu dibentuk oleh Nabi Muhammad. Iya sudahlah. Nggak ada saya Pertanyaannya cepat gitu. Bang, Biar ada cepat pernyataan pertanyaannya dari apa? Abang begitu. Sehingga datang munculnya Bang, jangan panjang-panjang Bang. Ini bukan gereja ya. Anda bisa khotbah panjang di sini. Intinya pertanyaannya apa? Nanti kita jawab gitu kan. Katanya Abang mau bertanya. Oke, saya bertanya ya. Oke. Hmm. Agama yang benar Islam ya. Hanya Semua Islam. agama mengajarkan kebaikan. Agama yang benar cuma satu, Islam. Itu pernyataan dari Bang Yusuf tadi. Semua umat Islam akan bilang seperti itu. Semua umat Islam. Ya, jadi agama yang mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Jangan Tapi agama diulang-ulangi yang terus Bang. Apa satu. pertanyaannya? Ya, oke. Pertanyaannya, jika kalau memang itu agama Islam itu agama yang benar, yang junjungannya Nabi Muhammad, maaf ya Bang, apa benar Nabi Muhammad pernah menikahi anak di bawah umur? Itu yang saya penasaran. Kalau memang Oke, Nabi saya Muhammad jawab ya. mengajarkan agama yang benar, Saya jawab membawa ya. agama yang benar. Jadi Oke, apa saya jawab benar? ya. Oke. Jadi begini Bang. Islam itu agama yang benar. Nggak ada selain Islam yang benar. Sehingga semua kami Kristen- ajarannya itu jadi kami Kristen bisa diikuti. benar ya? Semua, ya saya jelaskan ya. Abang diam dulu ya.
Sehingga semua Ya, ajaran tapi yang ditawarkan oleh agama Kristen nggak Islam benar itu, ya, hanya mengajarkan kebaikan. ini orang ini nggak beres kayaknya orang ini. Bang, tadi kami dengarkan Anda panjang kali lebar. Tolong didengarkan Iya. dulu jawaban kami, nanti ada waktu Anda untuk menanggapi. Ya, silakan Tan, Iya, tafadhol. kalau abang normal itu dengarkan dulu penjelasan kami. Abang tadi ngomong panjang kita dengarkan, ya. Sehingga sekarang gantian bang, saya ngomong, abang dengarkan gitu. Nah, tentang masalah wanita, ya, wanita di bawah umur. Jadi begini bang, spesifikasi wanita itu, satu dewasa, dua belum dewasa. Itu ya. Nah, kalau kita sama-sama nanya umur bang, di Bible bang, Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak akan ada batas umur boleh dinikahi itu berapa, gak ada di Bible. Sehingga menurut Alkitabiah, menurut the Bible, wanita baru lahir pun boleh dinikahi. Kalau menurut Bible ya, wanita baru lahir boleh dinikahi. Menurut Bible, menurut Kristen. Kenapa? Karena batasan umur gak ada di Kristen. Buktikan kepada saya, satu saja ayat, wanita boleh dinikahi harus umur berapa? Gak ada. Di Bible gak ada. Ketentuannya gak ada di Bible. Kalau memang, ya, kalau memang nih, ada ketentuan di Bible, maka selesai urusannya. Ternyata, di Alkitab abang gak ada itu. Nikah umurnya harus berapa? Gak ada. Makanya sekarang yang beragama Kristen misalnya seperti Presiden Amerika, itu seorang pedofil. Dia seorang pedofil. Itu fakta bang. Sekarang sudah ramai dibuka. Kan begitu. Nah, di Islam, aturannya ada bang. Namanya ilmu fikih. Kapan wanita boleh dinikahi, kapan boleh kita berkumpul dengan wanita satu ranjang, itu boleh. Ada aturannya, lengkap. Itu di kitab fikih namanya. Di kitab fikih artinya, wanita bisa disebut dewasa ketika dia sudah pernah haid, sudah pernah menstruasi. Nah, Sayyidah Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad, saat beliau itu sudah pernah melakukan, sudah pernah menstruasi. Kalau sudah menstruasi, maka menurut dokter dia sudah bisa hamil. Kalau sudah menstruasi nih, itu namanya wanita dewasa bang. Dalam fakta sejarah, Sayyidah Aisyah ketika berkumpul satu ranjang dengan Rasulullah, beliau itu sudah menstruasi. Berarti dia adalah wanita dewasa. Aturannya ada di Islam lengkap. Misal kita tanya balik di kitab Anda, berapa aturan minimal menikah seorang wanita? Ada enggak? Kita tunggu sampai Yesus datang ketiga kalinya. Enggak akan ada. Sehingga abang jangan, gini bang, abang jangan bertanya kepada agama lain yang seolah-olah aneh, padahal di kitab abang enggak ada aturannya gitu loh. Jadi abang itu, kalau mau bertanya, seharusnya cek dulu di kitabnya. Di kitab saya berapa sih aturannya? Kan begitu. Nah, penentuannya tidak ada di Bible. Makanya di dalam kitab Yahudi, Perjanjian Lama, yang sekarang diaku-aku oleh orang Kristen sebagai kitab mereka, padahal kitab Yahudi ya, bukan kitab Kristen itu ya. Nah, di dalam kitab Yahudi, aturan wanita menikah itu ada bab namanya niddah. Di dalam niddah, wanita boleh dinikahi minimal umurnya 3 tahun. Jedier 3 tahun itu sudah boleh dinikahi. Dalam perjanjian lama aturan orang Yahudi namanya bab niddah. Nah, di dalam Islam boleh kumpul satu ranjang kalau sudah pernah menstruasi, namanya haid. Berarti rahim seorang wanita itu sudah siap dimasuki sel telur dari seorang laki-laki. Ada aturannya loh, santai dulu. Anda bertanya, saya menjawab ini. Santai dulu. Santai dulu. Tadi Anda bernarasi panjang, kita mendengarkan. Saya belum dijawab, Bang. Tunggu dulu, santai Bang. Santai dulu. Jadi abang jangan kejang-kejang dulu, santai. Abang jangan kejang-kejang dulu. Makanya saya katakan tadi, ini bukan gereja, Bang. Anda bisa ngomong berkhotbah gak ada datanya, itu ini bukan gereja. Kita, kalau Anda bertanya di sini, Anda harus bawa data gitu.
Anda itu harus bawa data. Anda bertanya, pernahkah Nabi Muhammad menikahi wanita di bawah umur? Maka kalau maksud wanita umur, ketentuan umurnya tidak ada di dalam kitab abang penentuan umurnya. Tetapi Nabi Muhammad dalam faktanya menikah dengan wanita dewasa. Itu ya, wanita dewasa. Nah, sekarang saya tanya balik kepada Anda. Di kitab Anda berapa minimal wanita boleh dinikahi? Silakan. Ayo, silakan Bang, jawab Bang. Berapa minimal wanita boleh dinikahi di kitab Anda? Jadi Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aisyah itu dewasa. Dari awal kan saya cuma ingin bertanya. Jadi kan saya hanya ingin bertanya. Lalu kan sudah saya jawab. Itu pertama. Kedua, waktu pertama tadi saya bilang kalau untuk berdebat secara akademis saya nggak mampu Bang, nggak mampu secara akademis. Mungkin Abang itu paling paham tentang mungkin agama Kristen, tahu tentang agama Kristen secara akademis. Saya kalau berdebat saya akademis saya nggak mampu jujur. Tapi saya hanya mau bertanya tentang pertanyaan tadi yang tadi. Itu tolong dijawab. Karena apa? Sudah. Jika memang Nabi Muhammad mengajarkan, jika memang Nabi Muhammad mengajarkan agama yang benar, cuma hanya agama satu yang benar yang dibawa Nabi Muhammad, yang jadi pertanyaan saya, apakah benar Muhammad pernah menikahi anak di bawah umur? Enggak benar, itu wanita dewasa itu, bukan wanita di bawah umur, dewasa. Yang siapa itu Siti Aisyah siapa Siti itu? Fatimah. Siti Aisyah siapa itu yang Siti Asia. Umur yang 9 tahun yang Asia itu istrinya Fir'aun. istri Nabi Muhammad yang di bawah umur yang sekitaran 7 tahun atau berapa tahun itu? Yang 9. Di bawah 10 tahun. Iya, 9. Nabi Muhammad. Siapa namanya istrinya itu? Aisyah. Siti Aisyah ya. Oke. Kalau menurut agak yang dikatakan Ustadz Yusuf PI tadi, agama Islam membawa agama yang benar. Jika kalau itu memang Islam membawa agama yang benar, kenapa Nabi Muhammad bisa menikahi anak di bawah umur sehingga datang statement? Kok di bawah umur? Saya kan sudah bilang itu wanita dewasa, Bang. Kan sudah saya jawab sama data tadi. Siti Aisyah, oke, di bawah 10 tahun, 9 tahun ya. 9 tahun. Wanita dewasa itu menurut dokter yang sudah menstruasi, Bang. Minimal umurnya 9 tahun. Coba tanya ke dokter. Abang kayaknya tidak pernah cek ke dokter. Oke, Bang. Saya tanya, apakah memang benar-benar 9 tahun Siti Aisyah? Iya, 9 tahun. Kumpul bersama Rasulullah satu rumah. Itu 9 tahun. Rumah. Siti Aisyah sudah menstruasi, sudah mens. Sudah. Oke, kalau kita untuk sekarang di Indonesia itu untuk 9 tahun jika dinikahi, apakah itu termasuk sah dinikahi atau tidak? Oh, kita mau pakai hukum negara apa hukum kitab suci? Jadi itu hukum kitab suci ya. Ini mau ngobrol hukum negara apa hukum kitab suci, Bang? Setelah menstruasi bisa dinikahi secara agama kalian. Ini kita beralih ke hukum negara. Secara agama kalian setelah menstruasi entah dia umur berapa tahun, 9 tahun, setelah menstruasi itu sudah bisa dinikahi ya? Ya, saya tentukan dulu. Abang mau ngomong hukum agama atau negara? Sudah bisa dinikahi ya? Bang, ada logical fallacy, Bang. Gini. Saya luruskan pertanyaannya, Bang. Saya luruskan pertanyaannya. Saya ikuti aturan Abang. Berarti di aturan agama Abang, setelah menstruasi, entah dia umuran di bawah 9 tahun, 9 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7, 8 tahun, 9 tahun. Gak ada menstruasi 5 tahun, Bang. Menstruasi berarti dia udah bisa dinikahi ya? Menstruasi itu menurut kedokteran minimal umurnya 9 tahun, Bang. Ini Abang nggak pernah ke dokter kayaknya ini. Iya, memang menstruasi itu umur 9 tahun. Jadi udah bisa dinikahi ya? Bisa.
Oke, umur 9 tahun itu udah dewasa atau masih anak-anak, Bang? Lah, menstruasi itu menunjukkan dia sudah dewasa, Bang. Astagfirullah. Jadi dewasa. Bang, coba 9 gini tahun. aja, gini Jadi, aja, Bang. Gini Bang, aja, Bang, biar Bang. Jadi, biar Abang nggak 9 nanya tahun terus ya, itu biar udah Abang nggak dewasa nanya ya, terus. Bang? Abang cek, oke. ya, Abang cek di ilmu kedokteran, ya. Oke, Abang Bang. cek di ilmu 9 tahun kedokteran. itu berarti udah dewasa ya, wanita Bang? dewasa itu ketika sudah menstruasi apa enggak? Coba 9 cek. Bang. tahun, 9 tahun ya. Ini gimana 9 sih tahun orang udah ini? menstruasi. Anda ini mau ngomong hukum negara apa hukum agama sih? Oke, saya ikuti hukum agama kalian. Jadi di hukum agama kalian, jika Bang, mohon sudah maaf ya, mohon maaf. menstruasi- Sebentar, 1 menit ya. Mohon maaf, Bang. Ibu Tuhan Anda, Ibu Tuhan Anda, Bang, Maria, udah lari itu dari konteks dinikahi ceritanya, saat Bang. umur 12 tahun, suaminya umur 90 tahun, Bang, bayangkan. Bang. Jangan gitu, Bang. Kan lebih Ini parah, Bang. ini Kan udah, lebih ini parah. udah luar Jadi, dari konteks. pertanyaan Abang itu Jawaban sebenarnya saya, Bang, belum itu dijawab. Tunggu Jawab dulu, ini oke, namanya nanti komparasi, setelah Bang. jawab, Ini namanya jawab komparasi. pertanyaan. Ya, tunggu dulu, ini komparasi namanya. Abang mempermasalahkan Nabi Muhammad menikahi wanita yang haid, yang sudah haid. Sedangkan di kitab Abang, Maryam itu dinikahi oleh Yusuf ketika Yusuf umur 90 tahun, Maryam masih umur 12 tahun. Itu kalau pakai sama-sama pakai hukum negara Indonesia, Bang, mereka juga kena pidana, Bang. Gimana Abang ini sih? Itu masih mendingan Maryam daripada Siti Aisyah 9 tahun. Maryam Lah, 12 tahun. kita mau pakai hukum apa sekarang? Oke, coba, saya pakai hukum agama kalian. Kan Loh, kok agama pakai kalian. hukum agama saya? Di kitab Anda ada nggak? Tunggu. Penentuan Kan- umur, coba buka di dalam Bible. Penentuan umur Bang berapa Wahyu, di kitab Abang? Coba Bang kita Wahyu saksikan bilang sekarang. tadi, Kita bawa jika data, sudah ya sama-sama bawa menstruasi, data. udah bisa dinikahi. Saya bawa data, Abang bawa data. Di Bible, Bang. aturan Kalau menikah itu masalah minimal umur akademis, berapa? masalah Cowok dan bawa cewek. data, Coba, saya nggak coba. mampu. Kalau untuk masalah bawa data, saya nggak mampu. Nah, ini nggak saya bisa- kabarkan. Saya kabarkan. Anda kan tidak mampu toh. Membawa data kan Anda tidak mampu. Nah, maka saya kabarkan kepada Karena Anda. awalnya Saya kan yang dari membaca pertanyaan kitab saya, Anda awalnya kan selama 5 pertanyaan tahun. saya dari menikahi. Ini kayaknya Itu yang saya ini kayaknya Jadi jawab saja nggak pertanyaan mau saya. gini Bang. Turun aja Bang. Dia mengkritik teman-teman, mengkritik Nabi Muhammad. Setelah saya di kitab dia gak ada aturan umur, dia kepanasan langsung. Selalu mengatakan saya kan tidak bisa. Ya karena Anda tidak bisa, saya kabarkan di kitab Bible tidak ada aturan umur harus berapa, nggak ada. Maka kalau nggak ada aturannya, baru lahir dinikahi boleh. Nggak ada aturannya, Bang. Kan begitu. Dia Ngotot. pengennya Islam yang dipojokkan. Setelah saya komparasi, nggak tahu teman-teman.